Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan dua materi, yaitu materi untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh Miss Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wanti Hafitri dari program Studi Ilmu Hukum semester 2 dengan NIM 243211018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan dua materi yang akan disampaikan. Materi yang pertama yaitu terkait dengan tentang keterkaitan antara manusia dan lingkungan. Yang kedua yaitu masalah lingkungan hidup yang menarik perhatian saya. Nah, kembali ke yang pertama, materi pertama tadi, keterkaitan antara manusia dan lingkungan. Manusia adalah bagian dari alam dan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan tempatnya hidup. Lingkungan bukan hanya latar atau tempat tinggal, tetapi merupakan sistem kompleks yang menyediakan seluruh kebutuhan dasar manusia seperti makanan, air, udara, tempat berlindung, dan bahan baku untuk berbagai keperluan hidup. Seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi, hubungan antara manusia dan lingkungan semakin menjadi rumit. Pada satu sisi, manusia semakin pintar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Namun, di sisi lain, eksploitasi yang berlebihan dan penggunaan sumber daya yang tidak bijaksana justru menciptakan krisis lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan agar dapat menciptakan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan. Kemudian, ada hubungan lingkungan sebagai penopang kehidupan. Lingkungan alam terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama ada komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Dan komponen yang kedua yaitu komponen abiotik atau unsur tak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya, dan suhu. Semua komponen ini bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia. Contohnya, pertama ada tumbuhan. Tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Kemudian air sangat penting untuk hidrasi, irigasi pertanian, dan proses industri. Yang ketiga yaitu tanah subur. Tanah subur ini menjadi tempat tumbuhnya berbagai tanaman pangan. Kemudian yang keempat yaitu hewan. Hewan ini menyediakan protein, susu, dan produk lainnya yang kita konsumsi. Nah, lingkungan juga mempengaruhi aspek psikologis manusia. Pemandangan alam yang asri, udara yang bersih, dan suara alam bisa meningkatkan kesejahteraan mental. Oleh karena itu, lingkungan bukan hanya penting secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Kemudian yang ketiga, dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sayangnya, hubungan manusia dengan lingkungan tidak selalu harmonis. Seiring pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi, banyak aktivitas manusia yang merusak lingkungan. Beberapa contoh dampaknya adalah yang pertama, deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan mempercepat perubahan iklim. Kemudian yang kedua, pencemaran air, udara, tanah
yang berasal dari limbah industri, pertanian, dan rumah tangga merusak kualitas lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Yang ketiga, yaitu perubahan iklim. Akibat emisi gas rumah kaca dan kendaraan bermotor dan pabrik menyebabkan suhu bumi meningkat. Es kutub mencair dan cuaca menjadi tidak tertentu. Kemudian eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan menyebabkan kelangkaan air bersih, lahan subur, dan bahan tambang. Semua ini menunjukkan bahwa tindakan manusia memiliki konsekuensi langsung terhadap kesehatan dan stabilitas lingkungan. Aspek yang keempat yaitu hubungan timbal balik. Penting untuk dipahami bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan bersifat timbal balik. Lingkungan yang rusak akan memberikan dampak negatif kembali kepada manusia. Misalnya apa? Contohnya apa? Ketika hutan ditebang secara liar, maka akan terjadi banjir dan tanah longsor yang merugikan masyarakat sekitar. Sebaliknya, jika manusia menjaga dan melestarikan lingkungan, maka akan tercipta lingkungan yang sehat, produktif, dan nyaman untuk ditinggali. Oleh karena itu, keterkaitan ini menuntut adanya kesadaran dan tanggung jawab dari setiap individu dalam memperlakukan alam secara bijaksana. Kemudian yang kelima, upaya menjaga keseimbangan. Untuk menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dan lingkungan, kita perlu melakukan berbagai upaya, baik secara individu, kelompok, maupun kebijakan pemerintah. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga keseimbangan ini. Apa saja sih? Yang pertama, melakukan reboisasi dan penghijauan untuk mengembalikan fungsi hutan dan menjaga sumber air. Yang kedua, yaitu pengelolaan sampah yang baik, termasuk daur ulang dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Yang ketiga, yaitu penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin sebagai alternatif energi fosil. Kemudian pendidikan lingkungan sejak usia dini agar masyarakat memiliki kesadaran ekologis. Kemudian penegakan hukum lingkungan untuk mencegah eksploitasi dan perusakan alam yang berlebihan. Semua upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang baik bukan hanya memikirkan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa kegiatan pembangunan harus memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pembangunan berkelanjutan terdapat 3 pilar utama. Yang pertama ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ekonomi, kegiatan ekonomi harus efisien dan tidak merusak sumber daya. Sosial, pembangunan harus meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian lingkungan. Lingkungan harus dijaga agar tetap lestari dan mendukung kehidupan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi. Segala bentuk kehidupan manusia bergantung pada kelestarian lingkungan, dan sebaliknya, aktivitas manusia sangat menentukan kondisi lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan sikap bijak terhadap alam, mulai dari hal kecil di sekitar kita. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga memberi warisan terbaik untuk generasi berikutnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu masalah lingkungan hidup yang menarik perhatian saya, yaitu perubahan iklim global. Nah, mengapa perubahan iklim ini
Nah, kenapa perubahan iklim itu penting dibahas? Perubahan iklim itu adalah salah satu masalah lingkungan hidup paling besar dan paling kompleks yang sedang dihadapi di dunia saat ini. Masalah ini tidak hanya berdampak pada satu negara atau satu wilayah, tetapi menyentuh semua aspek kehidupan di seluruh dunia. Dari suhu udara yang semakin panas, cuaca ekstrim yang semakin sering, hingga mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan laut. Semuanya merupakan dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim menarik perhatian saya karena dampaknya bersifat jangka panjang dan lintas generasi. Selain itu, masalah ini juga berkaitan erat dengan hampir semua sektor, baik itu pertanian, kesehatan, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih itu perubahan iklim? Nah, perubahan iklim merujuk pada perubahan suhu dan pola cuaca global yang terjadi dalam jangka waktu panjang. Meski secara alami iklim memang bisa berubah, namun saat ini para ilmuwan sepakat bahwa sebagian besar perubahan iklim modern disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya sejak revolusi industri. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana, CH4, dan nitrogen oksida atau N2O yang dilepaskan dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik berbahan bakar fosil, industri, dan pertanian terperangkap di atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca, yakni pemanasan suhu bumi. Apa saja dampak nyata dari perubahan iklim? Dampak dari perubahan iklim sangatlah luas dan sudah mulai kita rasakan secara nyata. Yang pertama yaitu kenaikan suhu global. Suhu rata-rata bumi meningkat tahun-tahun terakhir merupakan yang terpanas dalam sejarah pencatatan suhu modern. Kemudian ada perubahan pola cuaca. Curah hujan menjadi tidak menentu, musim hujan dan kemarau bergeser, menyebabkan gagal panen dan kelangkaan air. Kemudian mencairnya es di kutub. Es di kutub utara dan selatan mencair lebih cepat dari yang diperkirakan, mempercepat kenaikan permukaan laut. Kemudian naiknya permukaan air laut mengancam kota-kota pesisir dan pulau-pulau kecil seperti di Indonesia. Kemudian bencana alam yang lebih ekstrim, banjir, kekeringan, gelombang panas, dan badai menjadi lebih sering dan lebih parah. Kemudian kerusakan ekosistem, terumbu karang memutih, spesies punah, dan hutan tropis terganggu. Kemudian dampak perubahan iklim yang dirasakan di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan juga sangat rentan terhadap perubahan iklim. Apa saja sih? Yang pertama, naiknya permukaan laut mengancam wilayah pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan pulau-pulau kecil. Kemudian kebakaran hutan yang sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan diperburuk oleh kekeringan panjang. Kemudian krisis air bersih akibat perubahan musim yang tidak menentu, kemudian ancaman terhadap petani dan nelayan karena hasil panen dan tangkapan laut menjadi tidak stabil. Kemudian, apa saja penyebab utama perubahan iklim? Nah, ada beberapa penyebab utama perubahan iklim yang berasal dari aktivitas manusia. Antara lain, yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Untuk apa saja? Untuk kendaraan, industri, dan pembangkit listrik. Kemudian ada penebangan hutan, mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon dioksida. Kemudian pertanian dan peternakan intensif, menghasilkan metana dan nitrogen oksida. Kemudian ada konsumsi berlebihan dan limbah. Gaya hidup yang modern yang tidak ramah lingkungan bisa juga menyebabkan atau mempercepat kerusakan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Meskipun
Perubahan iklim adalah masalah global. Setiap individu punya peran penting dalam menanggulanginya. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Apa saja sih? Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, beralih ke transportasi umum atau kendaraan listrik. Yang kedua yaitu menghemat energi, mematikan listrik jika tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, kemudian menanam pohon. Nah, menanam pohon ini juga membantu menyerap karbon dioksida dan mendinginkan suhu. Kemudian ada mengurangi sampah, terutama plastik dan makanan. Kemudian mendukung kebijakan hijau seperti penggunaan energi terbarukan dan perlindungan hutan. Kemudian kita juga bisa mengedukasi orang lain untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga iklim. Nah, harapan untuk di masa depan apa sih? Nah, saya percaya bahwa masih ada harapan untuk memperlambat dan bahkan menghentikan dampak terburuk dari perubahan iklim jika kita bertindak sesegera mungkin. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor wisata, atau sektor swasta, organisasi lingkungan, dan masyarakat umum. Anak-anak dan remaja masa kini akan menjadi generasi yang paling terdampak oleh krisis iklim di masa depan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk mengambil tindakan dari sekarang dengan membangun gaya hidup berkelanjutan dan peduli terhadap lingkungan. Nah, apa sih yang bisa kita simpulkan dari pemahaman yang kedua, yaitu perubahan iklim ini adalah masalah lingkungan yang sangat serius dan menarik perhatian saya karena dampaknya yang sangat luas dan berpotensi mengubah wajah bumi jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Kita tidak bisa lagi menganggap ini sebagai masalah masa depan karena buktinya sudah kita lihat dan rasakan saat ini. Nah, perubahan iklim adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada tindakan yang terlalu kecil, dan setiap pilihan yang kita buat, dari apa yang kita konsumsi, bagaimana kita berpergian, hingga bagaimana kita mengelola sampah, semua punya dampak terhadap lingkungan. Jadi, dapat kita simpulkan kedua-duanya ini, manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Lingkungan menyediakan segala kebutuhan hidup manusia, mulai dari udara, air, makanan, hingga sumber daya alam untuk pembangunan. Namun manusia juga memiliki kekuatan besar untuk mengubah kondisi lingkungan baik ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya. Salah satu dampak nyata dari ketidakseimbangan hubungan ini adalah perubahan iklim global. Aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan konsumsi berlebihan telah menyebabkan suhu bumi meningkat, cuaca menjadi tidak menentu, dan bencana alam semakin sering terjadi. Perubahan iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban bersama. Setiap individu memiliki peran sekecil apapun dalam menciptakan masa depan yang lestari. Melalui kesadaran, perubahan gaya hidup, dan kerjasama semua pihak, kita bisa menjaga bumi agar tetap menjadi tempat yang layak huni, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Begitu.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kedua pembahasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.